Halo semua, perkenalkan nama saya Gustilan Nago Kacendra Dipa dengan NIM 2502020324. Perkenalkan, nama saya Agustinya Masida Pratama dengan NIM 2502010 Paru Pasir. Perkenalkan, nama saya Inyaman Diva Yuda Widetama dengan NIM 25020020469. Perkenalkan nama saya Medi Sedaya, NIM saya 250202401. Perkenalkan, nama saya Merdeka Nangada Pitahari dengan NIM 2502020455. Oke, tujuan video kali ini adalah untuk memberikan paparan terkait materi soft skill yang dimana video ini akan kita pakai untuk proyek UAS. Yang pertama, ada beberapa materi yang bisa kami paparkan, yaitu bagaimana cara kita memandang orang lain lebih penting daripada kita. Kemudian, Ada mendengarkan dengan baik atau active listening, dan yang ketiga ada menjadi pribadi yang menarik. Lalu ada materi membuat orang sependapat dan bagaimana etika berpenampilan sesuai konteks. Hal bagaimana kita memberikan pujian dan kritik dengan baik. Lalu yang terakhir ada bagaimana keterampilan dalam membawakan presentasi dan merancang presentasi yang kita bawakan. oke, itu saja yang bisa saya paparkan. Kita lanjut ke materi yang pertama. Cikidol. Oke, jadi memandang orang lain lebih penting itu adalah sikap atau pandangan yang mengutamakan kepentingan, perasaan maupun yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi sikap ini itu mencerminkan memiliki rasa empati, rasa hormat maupun kepedulian sosial kepada orang yang memiliki musibah atau peristiwa yang terjadi. Intinya sikap ini itu memiliki hubungan yang sangat harmonis. Pak, Yoga. galau nih dari tadi ngechat. Kenapa, Pak? Ya no, aku lagi galau kali. Banyak Galau kali apa? masalah. Pacarku ngambek aja kerjaannya. Gimana caranya tuh ya? Ngambek kenapa? Nggak tahu, ada aja salahku. Apa aku salah aja pacaran sama dia ya? Emang salahmu apa? Kok bisa dia mikirmu salah? Aku tuh sibuk kerja, sibuk ngampus. Tuh dia tuh pengen gini loh, jalan-jalan gitu. Tapi aku nggak bisa. Udah sibuk ngampus, udah kerja ya, Iya. jadi punya cewek. Aku salah pacarannya? Enggak, kan mu nggak salah pacaran, Pak. Emang mu nggak bisa semuanya waktunya ke dia. Dia aja mungkin agak terlalu gitu, pengen waktu lebihmu gitu. Padahal mu kan harusnya dia tahu mu udah kerja, Iya. mu udah kuliah juga, kuliah malam juga kan. Iya. Dikit ada waktu buat dia. Kan minggu mas Sabtu kan. Mungkin mu bisa ngomong aja pelan-pelan sama dia. Cara ngomongnya gimana ya? Tuh mungkin mau ajak dulu ketemu, kalau misalnya ada waktu ketemu, ajak ketemu dulu sekali, pelan-pelan aja ngomong sama dia. Jangan terlalu langsung to the point gitu, santai aja biar dia ngerti lah. Oh gitu caranya ya. Mm. Loh. Makasih Daga, Ya, udah dengerin ceritaku. Oke, jadi selanjutnya mendengarkan aktif adalah teknik komunikasi yang memerlukan pendengar untuk memahami apa yang ia tafsirkan maupun evaluasikan saat ia dengar. Seperti memberikan perhatian penuh, contohnya tidak memain HP saat mendengarkan, dan juga tidak menyela pembicaraan orang lain. Selanjutnya ada menunjukkan rasa bahasa tubuh positif, contohnya seperti kontak mata maupun anggukan. Yang selanjutnya adalah memberikan umpan balik. Umpan baliknya itu contohnya seperti menanggapi atau mengulang inti dari pembicaraan tersebut. Yang terakhir itu tentu saja mengajukan pertanyaan yang relevan, tidak langsung menghakimi dan tidak langsung menyela. Ngomong, saham pulang, kambing. Oh iya, aku juga dengar berita itu. Kayaknya sih, kakak mungkin faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu kan selalu meliputi saham. Ada yang namanya IHSG kan, yaitu kepanjangannya Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi di mana faktor ekonomi itu pasti mengikuti grafik saham tuh. Gimana sih menurutku mengenai saham? Betul. Aku sih kurang tahu ya. Nah ya, jadi karena aku memang dari dulu nggak terjun untuk saham, jadi untuk saham aku masih istilahnya kurang kan. Saham itu kan scam gitu. Bukan.
saham itu nggak skill karena dia memiliki kayak fisik yang jelas. Karena saham itu kan artinya surat kepemilikan perusahaan, di mana kita itu sebagai investor, kita invest di perusahaan tersebut, kita juga mendapatkan hasil. Nah, niatnya aku kerja sama kamu untuk bangun di sini villa. Ini misalnya kita mau buat di sini ada nama meja nih atau nama villa siapa gitu, ukiran di sini pakai akrilik. Jadi siapa tahu aku bisa joinan, kan kita bisa joinan kerja sama gitu. Gitu sih rencana aku ke depannya gitu. Gimana menurutmu? Itu mungkin ya sangat gimana ya, rencananya bagus sih, apalagi aku kan juga punya villa ya. Mungkin biar nggak jauh-jauh nyari orang, mungkin karena kita nggak tahu kan sifat orang bagaimana, mungkin sifatnya menipu atau bagaimana. Karena sekarang kan aku udah kenal sama Gung nih. Nah, jadi keperluanku pasti selalu ngontek Gung yang selalu yang sesuai lah dengan apa yang aku butuhkan, pasti ngontek ke Gung kan. Nah, sama seperti yang Gung bilang, seperti neon box yang mungkin isi nama villa, kita nggak perlu lagi nyari di Google gitu, yang mungkin ini bahwa terpercaya tapi tiba-tiba penipu. Jadi makanya aku selalu ngontek Gung gitu. Itu kerjasama yang bagus sih, dimana kita saling mensupport satu sama lain gitulah. Oke, berarti kerjasama kita jadi dong. Jadi deal ya. Ya, deal. Ayo kopi dulu. New villa. Oke, menjadi pribadi yang menarik. Menjadi pribadi yang menarik itu bagaimana kita membuat orang lain merasa senang berada di dekat kita, sehingga orang tersebut merasa dihargai dan tertarik dengan kita, bukan dari segi penampilan, melainkan dari bagaimana cara kita menghargai berupa sifat kita bagaimana dan kepribadian kita seperti apa. Nah, tips verbal, etika verbal yang pertama yaitu gunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa sopan, tidak menggunakan bahasa kasar, dan menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Lalu yang kedua yaitu tips non verbal, jaga jarak aman ketika mengobrol dengan dia, memperhatikan intonasi suara ketika mengobrol dengan dia, dan gunakan bahasa tubuh yang sesuai dan tepat. Lalu tidak bermain HP saat dan bicara sedang mengobrol. Nah, masa aku dibilang selingkuh terus sama pacarku, padahal aku dari kemarin kan selalu kayak nawarin dia, selalu ngupak dia, aku di mana. Bila aku terus dituduh selingkuh. Emang aku udah ada riwayat selingkuh, tapi kan aku udah berubah sama dia. Kenapa itu mah? Coba cerita lah. Tidak kan kemarin tuh, yo aku keluar kan nama kamu juga tuh keluar, sama teman-teman tuh, cewek juga. Tuh aku udah bilang aku nggak ada ngapa-ngapain, itu tapi dia curiga gitu. Gimana sih emang cowok bakal selalu gitu ya? Kan kita sebagai cowok kan nggak bakal selalu selingkuh ya, walaupun kita udah punya cewek ya. Gimana sih emang caranya biar kita nggak selalu disudah selingkuh ya? Gini man, menurutku nih ya, tipikal cewek tuh beda-beda man. Ya, dimana man misalnya punya cewek nih, misalnya dia posesif banget sih sama Nyoman kan, itu mungkin pertanda dia itu sayang sama Nyoman. Di sisi lain dia tuh nggak mau kehilangan Nyoman gitu. Jadi tergantung man aja, di mana man mengatasi itu, biar cewek man itu selalu percaya sama Nyoman gitu. Padahal aku selalu percaya sama dia. Aku juga bingung kenapa dia nggak percaya sama aku, padahal aku udah terus yakinin dia, aku dong pelan-pelan. Aku juga udah bilang mau berubah sama dia. Tapi memang tipikal ceweknya man yang posesif, jadi mungkin cara man ngabarin itu perlu diperbaiki. Mungkin man setiap mau keluar tuh kirim foto yang pas man keluar, jangan yang foto dulu dikirim. Itu contohnya. Terus perbaiki itu semua. Kalau man bisa, didik dia sesuai dengan yang man mau tuh. Kalau nggak bisa, ya jangan lagi, tinggalin lah. Tinggalin? Itu solusinya, tinggalin. Kalau dia masih kayak gitu ya, tinggalin ya. Kalau memang benar sayang, dia bakal ngasih ruang buat nggak gitu. Nah, sebenarnya kan intinya kita udah mau berubah dan kita udah bilang sama dia, kita bakal berubah. Membuat orang lain sependapat dengan kita, yaitu bagaimana cara berpikir kita agar orang lain memiliki satu kesatuan atau tujuan yang sama dengan kita. Strategi persuasi,
yaitu yang pertama, gunakan alasan yang masuk akal. Yang kedua, sertakan fakta yang sederhana. Lalu yang ketiga, fokus pada tujuan bersama atau tujuan yang kita ajak sependapat. Tidak lupa gunakan bahasa yang baik dan sopan, lalu hargai pendapat orang lain, dan terakhir kalian bisa ajak atau ikut sertakan yang kalian ajak sependapat dengan cara yang logis dan benar. Gum, Baik. aku mau nanya Gum. Aku kan mau jual HP nih. Kira-kira harga yang pas tuh berapa ya? Mungkin 3 jutaan, Pak. 3 juta kemurahan ya. Karena ini satu-sesi, Pak. Aku ambil dulu Baliada. Jadi di sini kan ada kekurangan di bagian tombol. Orang ini dia satu tombol ini kalau nggak salah servis itu sebesar 50.000. Ini karena keduanya hilang, anggap deh kita 100.000 ya. Jadi kalau misalnya jual 5 juta, kayaknya orang juga berpikir satu sisi karena di sini ada retak di bagian layar. Ini LCD juga setengah, dia nggak mau hidup kan. Orang benerin LCD aja bisa sampai 300-an. 300 bahkan bisa lebih. Belum lagi ini baterai kan sering drop. Ini minusnya apa aja nih? Charger? Apa gimana? Charger ada? Charger nggak ada sih. Kotaknya juga nggak ada. Apa ini kotaknya nggak ada, chargernya nggak ada, tentunya pasti harga jual lebih murah. Jadi kalau misalnya Pak jual dengan harga 5 juta, itu pasti susah laku. Karena kenapa? Orang juga berpikir untuk melihat kondisi. Karena banyak juga harus ada perbaikan. Jadi kisaran harga yang terbaik mungkin sekitar 3 jutaan. Masuk akal juga sih tuh. Ya gitu dah. Makanya jadi kalau misalnya mau jual ini mungkin 3 juta sampai ya 3.100.000 lah. Nanti kalau negosiasinya dia turunin ke 3 juta nah. Tuh. Jadi aku jual 3 juta aja dah. Tuh. Kasih dong ya. Yuk sama-sama. Etika berpenampilan adalah cara kita menampilkan diri secara sopan, sesuai konteks, dan tentunya profesional. Jadi, etika berpenampilan itu tentunya bukan cuma pakaian, tapi meliputi kebersihan diri, kemudian ada sikap tubuh. Kenapa? Karena itu semua menentukan pribadi kita. Semisal, jika kita tidak berpenampilan yang oke, misalnya sesuai konteks, ada kondangan kita pakai pakaian mungkin koloran atau bagaimana, itu akan mencerminkan bahwa diri kita itu tidak profesional. Tapi jika kita berpenampilan sesuai konteks, itu akan mencerminkan diri kita itu profesional dalam segala hal. Jadi kunci pentingnya etika berpenampilan itu tentunya bukan cuma pakaian, mulai dari perawatan diri, make up itu jangan berlebihan. Jadi make up sederhananya saja sesuai dengan konteks. Kemudian untuk yang terakhir, etika berpenampilan itu juga dapat berpengaruh penting pada kehidupan kita. Tentunya yang pertama yang paling penting itu adalah menunjang karir. Yang kedua, memberikan pandangan yang positif kepada kita dari orang lain. Mungkin sekian ringkasan video dari ringkasan pengertian dari etika berpenampilan. Sekian, terima kasih. Tuh. Jam berapa nih? Oh, puas noh. Pakai jas apa enggak ya? Ini aja dah. Enggak kan? Nak pelana. Luas terang ya. Udah, oke dah. Udah rapi ya. Pujian adalah bentuk apresiasi terhadap seseorang. Tentunya pujian itu harus bersifat yang spesifik, jujur, dan relevan. Jadi pujian itu jangan berlebihan ya. Karena jika kita memberikan pujian yang terlalu berlebihan, itu akan memberikan kesan negatif terhadap audiens tersebut atau lawan bicara kita. Jadi tentunya kalau kalian memberikan pujian itu yang pertama tuh poin pentingnya adalah harus jujur. Jadi kalau kalian bisa pujian itu harus tepat waktu. Kenapa tepat waktu? Contoh, kalian memberikan pujian di waktu yang salah itu mendapatkan kesan negatif terhadap kita. Jadi jika kalian memberikan pujian di waktu yang tepat, itu akan jauh memberikan kesan positif terhadap kita. Jadi untuk poin pentingnya itu, pujian ini bukan cuma untuk sekedar kita memuji dan mengapresiasi seorang, tetapi dengan pujian ini kita bisa mempererat hubungan dengan orang lain. Kemudian
kita bisa membangun hubungan masyarakat yang lebih solidaritas, dan banyak hal yang bisa kita capai dengan hujan ini. Mungkin cukup sekian, kita lanjut ke bagaimana contoh penerapannya. Man, Yuk. apa kabar? Baik. Ya waktu ini aku lihat kamu nari loh. Masa ya? Iya. Gimana menurut penampilan? Ya waktu itu sih aku lihat ya, mulai dari pertama gerakannya dulu ya. Gerakanmu itu sangat bagus, apalagi diiringi dengan musiknya itu, paduannya itu benar-benar enak banget lah didengar di telinga. Jadi dari segi penonton juga aku yang ngelihat itu gerakannya bagus, musiknya juga enak, gamelannya ya istilahnya ya. Nah di situ aku ngelihat kamu tuh pede banget waktu di sana itu. Masa ya? Iya. Kemarin aku ngerasanya nggak pede karena banyak salah gerakan. Tapi justru kebalik loh, aku ngeliat kamu tuh yang pertama tuh pede banget. Yang kedua, pak kamu itu dapat banget loh. Masa ya? Iya. Aku ngerasa nggak pede lah. Jadi mungkin apalagi dari desain-desain panggungnya itu benar-benar bagus sekali. Itu kalau boleh tahu, kamu ngambil ini nari apa sih atau tema apa? Temanya sih Nusantara kemarin ya. Oh, Nusantara. Iya, makanya isi ada tema-tema kayak gitu. Terus pakemnya harus emang benar-benar kayak gitu. Makanya aku kemarin sampai berpikir, ini tema apa sih? Kok bagus ya? Paduan sama gerakannya itu, paduan suara sama gerakan tuh mau dapat banget gitu. Gitu. Kasih banyak dulu ya buatnya ya. Aku duluan ya. Iya, aman. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengkritik tanpa menyakiti, yaitu artinya seseorang mampu menyuarakan ketidaksetujuan atau evaluasi untuk seseorang untuk menjadi lebih baik sehingga seseorang itu dapat merasa dihargai dan mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Menurut Tung gimana sih presentasi aku kemarin? Oh, presentasimu kemarin itu, yang pertama dari caramu maju ke depan tuh, aku akui salut, bener-bener pede banget sih. Aku lihatnya kemarin itu. Cuma ya memang kalau bisa ya, jadi itu lebih ditingkatin lagi dari mungkin dari paparan materi. Itu kan di presentasinya aku lihat masih banyak ada teks. Jadi kalau bisa, kamu itu mungkin bisa lebih menonjolkan gambar daripada teks agar audiens itu mau tertarik lah melihatnya. Jadi kalau bisa, satu sisi juga tangan itu harus benar-benar dia mengikuti gerak alur presentasi, bukan cuma dia majai gitu. Jadi kenapa aku bilang kayak gini? Karena itu suatu saat bakal berperan penting buat kamu ke depannya. Itu sih yang bisa aku berikan untuk saran presentasi. Satu lagi, itu ada di akhir, di bagian penutup itu. Mungkin saat kamu presentasi berpokok, kamu bisa menggunakan kata kami bukan saya. Karena itu jauh bisa memberikan kesan solidaritas bagi kelompokmu. Mungkin itu aja yang bisa aku berikan, tapi selebihnya udah oke sih San. Jadi udah cukup keren sih presentasimu kali ini. Cuma ada beberapa yang perlu ditingkatkan aja. Oh begitu nih. Ya, Makasih lo ya atas kritik dan saran lo ya. makasih nggak kenapa San. Pokoknya kita ajak santai. Ya, lagi ya. Jadi materi selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara bagaimana berbicara pada saat presentasi. Yang pertama itu ada vokal. Jadi pada saat presentasi, vokal kalian itu harus besar agar terdengar oleh audiens. Yang kedua itu ada verbal. Verbal itu maksudnya bahasa kalian jelas dan tidak terbata-bata. Dan yang ketiga itu ada non-verbal. Non-verbal itu maksudnya kontak mata dengan audiens. Pada saat presentasi, kalian itu tidak boleh melamun atau bengong tuh, pokoknya kontak mata dengan audiens biar audiens itu mengerti materi yang kalian bawa. Yang terakhir itu ada mental. Mental ini paling penting karena presentasi itu bakalan kalian sajikan depan banyak orang ya. Pokoknya mental kalian harus kuat dan kalian pada saat itu tidak boleh grogi sama sekali. Jadi itu maksudnya. Jadi ini contoh penerapannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egusti Lanago Kacendra Diva dengan NIM 2502020324. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi tentang cara komunikasi. Yang pertama, komunikasi itu intonasinya harus jelas ya. Jadi, dengan jelasnya intonasi kalian, audiens itu lebih tertarik mendengarkan kalian. Kemudian, yang kedua tentunya dengan slide PPT yang mendukung. Nah, komunikasi ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena komunikasi ini adalah hal terpenting dalam hidup kita.
jika kita ingin mengutarakan suatu pendapat tanpa kalian menguasai skill komunikasi, itu akan lain artinya. Bahkan kalian bisa ditanggapi negatif oleh orang lain. Nah, di sini kebanyakan masalah yang kita hadapi itu karena kurangnya komunikasi. Next. Jadi, hal terpenting dalam komunikasi itu adalah intonasi suara, kemudian cara kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, di sini seseorang pernah berkata, hal terpenting dalam hidup kita adalah komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi itu adalah jalur untuk mencapai kesuksesan. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan selamat malam dan terima kasih. Langkah desain presentasi yaitu adalah kita harus menentukan tujuan kita presentasi dan siapa audiensnya. Yang kedua itu kita harus bisa menata kata-kata dalam presentasi itu agar mudah dipahami dengan audiensnya. Yang ketiga itu ada kita harus bisa memilih gambar desainnya agar tidak terlalu mencolok dan mudah dilihat. Terus satu yang keempat itu ada struktur presentasi. Yang pertama itu ada pembukaan, isi, dan penutup. Besok nih presentasi apa bagusnya? Kalau banyak teks, lek rasanya mau dance no. Nggak dah, nggak banyak teks. Biar masih ada kurang menarik buat audiens. Biar audiens tuh suka tuh gimana ya? Oh, aku tambah gambar ya dah. Nah, ini baru pas, cocok. Bagus presentasiku besok. Oke semua, baik yang udah kalian tonton di sana itu video yang kami sudah paparkan tadi. Jadi sekarang kami akan menjelaskan apa saja sih tantangan dalam proses pembuatan video itu. Yang dimana tantangan yang pertama itu yang kita lalui itu ada keterbatasan waktu satu sama lain antara kita. Yang dimana tentunya jadwal kita pasti berbeda-beda, jadwal bekerja, mungkin jadwal di rumah dan lain-lain. Itu membuat susahnya kita untuk berkumpul dan memproses video ini. Lalu yang kedua ada kesulitan saat mengedit video, terutama saat menyatukan antara suara dengan video agar pas dan tidak kecepatan atau keterlambatan. Nah, ada juga beberapa mengedit angle-angle yang tidak sesuai saat pengeditan video. Dan juga kesulitan pada saat mengedit video yaitu beberapa aplikasi yang kami gunakan yaitu berbayar dan file-file video kami itu ada yang beberapa error. Adanya juga kesulitan fokus saat kita membuat video. Yang terakhir tentunya ada keterbatasan jarak rumah di antara kita. Mungkin ada yang rumahnya jauh-jauh ya. Dan juga itu membuat tantangan kita membuat video ini. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari video berikut adalah bagaimana keterampilan soft skill itu sangat berguna buat kehidupan kita sehari-hari. Yang tentunya kita bisa gunakan keterampilan soft skill ini baik dalam dunia bisnis ataupun dunia kita sehari-hari. Contohnya kita bermasyarakat di lingkungan rumah dan kita bernegosiasi dalam klien dan masih banyak lagi. Salah satu di situ bagaimana kita membuat orang sependapat dengan kita. Itu dapat kita gunakan untuk bernegosiasi dalam dunia bisnis, tentunya akan menunjang bagaimana performa kita atau menunjang masa depan kita untuk di kemudian hari. Oke. Jadi ada beberapa rencana peningkatan keterampilan yang akan kita tingkatkan kembali, yang dimana itu dari skill komunikasi, bagaimana cara kita berbicara dengan baik. Yang kedua, dari cara kita berpenampilan, bagaimana kita berpenampilan sesuai konteks. Dan di sini kurangnya kami dalam penyampaian materi itu akan kami tingkatkan kembali. Lalu ada sedikit tambahan, yaitu bagaimana kita menjadi pribadi yang baik untuk kedepannya, dan bagaimana kita bisa merancang suatu presentasi, dan bagaimana kita bisa presentasi agar klien-klien misalnya kalau kita misalnya negosiasi bisa tertarik kepada kita dan yang kita inginkan jadi kita dapatkan di sana. Oke semua, jadi dari video berikut dapat kita simpulkan beberapa hal yang penting kita pelajari atau tingkatkan dari kemampuan soft skill kita. Yang pertama itu dimana
cara kita memandang orang lain lebih penting tentunya akan membuka rasa empati kita terhadap seseorang, yang pastinya akan berakibat bahwa orang itu akan terbuka dengan kita, mau bercerita dengan kita. Intinya kita menggali apa sih sesuatu yang bisa dia ceritakan dari dirinya, itu kita gali dan kita kembangkan. Kita lebih baik mengalah, itu makna dari memandang orang lain lebih penting daripada kita. Yang kedua, bagaimana kita mendengarkan orang dengan baik. Jadi tentunya walau kelihatan sepele, mendengarkan itu justru hal yang paling susah, karena dimana kita harus fokus dengan lawan bicara kita, harus meresapi apa yang mereka katakan dan apa yang mereka jelaskan agar orang yang berbicara itu lebih nyaman ketika dia bercerita. Ya, jadi tak hanya itu, bagaimana cara kita membuat orang lain itu sependapat dengan kita. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia bisnis, itu kita pasti tahu tidak mungkin kita itu selalu sependapat dengan orang lain. Nah, di sini pentingnya kita meningkatkan keterampilan soft skill ini agar kita bisa menyatukan pendapat untuk mencari solusi, yang dimana istilahnya itu win-win solution. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana kita menjadi pribadi yang menarik. Kita bisa menjadi pribadi yang menarik dengan cara yang di atas tersebut yang baru saya jelaskan. Itu yang dimulai dari memandang orang lain lebih penting, kemudian kita mendengarkan dengan baik. Kemudian mendengarkan itu ada dua ya, mendengarkan aktif dan mendengarkan pasif. Mungkin mendengarkan pasif kalian sudah lihat contohnya seperti apa, dan mendengarkan aktif seperti apa. Jika bisa, langkah baiknya kalian harus tingkatkan bagaimana kalian menjadi pendengar aktif, karena mendengarkan aktif itu tentunya pasti hal yang paling sulit. Bagi saya pribadi pun itu hal yang paling sulit. Kenapa? Karena rata-rata kebanyakan orang itu mendengarkan di awal oke, itu tertarik, tapi mulai pertengahan atau akhir itu udah mulai ada rasa bosan. Jadi kalau bisa itu perlu ditingkatkan lagi. Oke, tidak hanya dari itu, sudah pasti kita bisa melihat dari diri kita sendiri, yaitu bagaimana cara kita berpenampilan. Seperti ketika berpenampilan di kampus, dimanapun di tempat kerja, penampilan juga sangat penting bagi kita agar kita bisa dipandang lebih menarik oleh orang lain. Kita mempunyai nilai atau value dari dalam diri kita, sehingga orang lain tidak mengacuhkan atau tidak pedulikan kita. Lalu ada juga memberikan pujian yang menarik atau membangun. Nah, pujian itu juga sangat perlu bagi kita atau bagi orang lain, agar orang lain tersebut percaya kepada kita, orang lain tersebut senang dengan kita, dan kita mendapatkan pandangan yang menarik di mata orang yang kita puji. Lalu yang ketiga, adanya memberikan kritik dengan jelas dan baik. Nah, mengkritik bukan hanya tentang memberikan hal-hal yang jelek atau hal-hal yang tidak sesuai. Mengkritik juga harus ada proporsinya. Seperti yang pertama, kita mengeluarkan apa yang sebenarnya terjadi pada hal tersebut, sehingga kita bisa mengkritik hal tersebut dengan jelas dan tepat sasaran. Tidak hanya kita mengkritik hal yang lainnya yang tidak sesuai dengan konteks kita. Jadi kritikan kita dapat diterima pada orang yang kita kritik. Lalu yang keempat, ada bagaimana cara kita berbicara saat presentasi. Sangat penting juga untuk masa depan kita ke depannya, bagaimana kita mengobrol dengan klien, berpresentasi. Sudah pasti itu menjadi nilai tambah bagi kita agar kita dapat menjadi pribadi yang menarik dan mempunyai nilai. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita merancang suatu presentasi. Itu juga sangat tak kalah pentingnya. Merancang presentasi tidak hanya presentasi kita berisikan tulisan, teks yang membosankan, sehingga audiens kita yang kita ajak presentasi tidak bosan. Jadi kita harus tetap memiliki di presentasi tersebut ada audio yang benar dan tepat, visual yang cocok dan sesuai, dan isi dari presentasi tersebut dapat diterima oleh klien dan audiens yang mendengar. Oke, tentunya dari kita merancang presentasi itu yang bisa dipastikan mengurangi kata-kata dan lebih melebihkan berisi gambar yang di dalamnya. Jadi kita mengurangi kata-kata dan menampilkan gambar lebih banyak. Tujuannya kenapa? Karena jika kalian ingin membuat presentasi yang menarik, itu tentunya kalau kalian menggunakan kata-kata saja di dalam sana,
itu pastinya akan membosankan. Alangkah baiknya kalian lebih banyak menambahkan gambar di sana agar audiens itu tertarik untuk melihat presentasi kalian. Nah, terkait dengan kritik, itu mengkritik dengan baik itu yang dimaksud itu bagaimana cara kalian mengkritik orang tanpa menyakiti perasaannya, yang dimana dimulai dari puji dulu terlebih dahulu apa yang menjadi poin atau nilai tambah bagi orang tersebut. Yang kedua, kalian beri saran atau perbaikan yang perlu ditingkatkan kembali. Yang ketiga, kalian mungkin bisa apresiasi kecil untuk menghilangkan rasa tersinggung dari orang tersebut. Jadi poin pentingnya adalah kalian ingin menjadi pribadi yang menarik? Tingkatkan keterampilan soft skill kalian.